Sulit-sulit gampang ya, bukan gampang-gampang sulit ya, sulit-sulit gampang untuk diketahui ya. Apalagi kita pada saat kita pemeriksaan awal kita menggunakan USG ya, pasien datang tidak selalu di masa subur, kadang-kadang datang di fase luteal ya, sehingga sulit untuk mengetahui dengan jelas ya, problem di intrauterin, walaupun mungkin gejalanya bisa dievaluasi dari anamnesis. Nah, selama ini kita menggunakan USG ya. Cuman USG sama dengan modalitas imaging yang lain ya, kadang-kadang sulit ya, karena kan kafumuteri itu kondisinya adalah kolaps ya, ada polip di sana akan cemet ya, bahasa Indonesianya cemet atau apa saya, akan tergencet ya oleh kafumuteri. Belum lagi kalau dinding rahimnya tebel ya, ini gambar apa ya, apalagi kalau kita pasiennya tidak kooperatif ya. Nah, kemudian keterbatasan dari USG juga tadi, selain itu juga operator dependent ya, mungkin kalau yang USG sudah expert ya mungkin ya tahu ini ada polip bu, tapi ya bisa jadi mungkin sering juga kelewatan karena sering-sering asimptomatis. Kelemahan yang lain, kalau ada polip, kalau dengan USG mungkin ya sudah harus dijadwal di tempat lain, di hari lain untuk dilakukan tindakan operatif. Nah, di sisi lain, histeroskopi ya, selama ini kita kenal merupakan standar baku emas ya, untuk melakukan evaluasi patologi di intrauterin. Karena kan dia menggunakan teleskop masuk ke dalam rongga rahim, dia melakukan ada distensi medianya sehingga kita bisa langsung melakukan direct visualization. Kita bisa langsung melihat. Selain itu kita taruh di TV yang besar, kelihatannya loh bu polipnya ya. Jadi orangnya bisa paham, dokternya pun juga bisa evaluasi. Ada perkembangan yang terbaru, ternyata office hysteroscopy ya, kalau dulu mungkin hysteroscopy dilakukan di kamar operasi ya, sehingga dia harus dibius ya, pasiennya tidur, dipersiapan ya. Belum lagi bu, balik lagi nanti ya, baliknya mungkin ke orang lain. Nah, sehingga ada namanya outpatient hysteroscopy atau mungkin dikenal dengan office hysteroscopy. Dia smaller lebih kecil ya, sehingga orangnya bisa tanpa dibius, bisa dilihat ya. Kemudian ada fitur yang paling penting, yaitu adalah see and treat. See and treat ini salah satu kelebihan dari hysteroscopy office ini, karena kita bisa melihat langsung, bisa bu ini loh polipnya ya, seperti itu. Lalu kita mungkin bisa intervensi ya. Cuman indikasinya apa ya? Lalu pasiennya apa datang langsung di hysteroscopy ya, apa bisa ya? Risiko komplikasinya apa? Kita kan juga harus konseling ke pasien ya, itu yang mungkin nanti akan kita bahas. Nah, maaf agak kecil soal tulisannya banyak. Nah, sebelum kita membahas, kita mungkin perlu tahu ya, dulu kan hysteroscopy itu kondisinya seperti ini ya. Hysteroscopy itu ditemukan tahun abad 19 ya, masih menggunakan hysteroscopy segini besarnya. Kalau segini besarnya kira-kira orangnya bisa langsung dimasukkan atau harus ditidurkan ya. Ditidurkan, ini yang masuk ke aja nggak tego ya. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman ya, karena problemnya adalah nyeri, tidak praktis ya, resiko komplikasinya besar karena untuk masukkan alat segini ini ya, kalau masuk rahim, kalau masuk ke kafum abdomen ya yang kelihatan ya usus mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian semakin berkembang sehingga ada dibantu dengan teleskop, dibantu dengan kamera ya, dibantu dengan distensi media. Dulu menggunakan CO2, terus resikonya adalah emboli ya, terus kemudian ditemukan lagi menggunakan distensi media, menggunakan air. Kalau pakai gas mungkin kalau ada darah itu ya tambah nggak kelihatan apa-apa, kayak bubble-bubble gitu ya. Nah, kalau sehingga menggunakan air, nah, air ini lebih maju lagi ya. Kemudian abad 21 ditemukanlah suatu office hysteroscopy di mana teknologi semakin kecil ya, ada teleskop semakin kecil, dia mudah untuk dimasukkan sehingga memungkinkan kita untuk melakukan tindakan pada saat pasiennya datang dan secara outpatient. Bisa dari satu aja mbak, minta tolong biar cepat ya. Oke. Wah, jadi nanti ini topiknya ada beberapa, 1, 2, 3, ada 6 topik. Yang pertama kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan office hysteroscopy. Mungkin nanti untuk next. Nah, office hysteroscopy adalah suatu teknik untuk melihat rongga rahim. Ya. Kemudian ini merupakan suatu tindakan diagnostik sekaligus kita bisa melakukan tindakan
operatif ya. Dan dia juga merupakan gold standard in integrated management ya. Kalau di USG itu ada kondisinya sendiri ya untuk melihat kapumuteri. Nah itu sekarang kita bisa melihat secara langsung dan bisa melakukan evaluasi ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan pasien ya. Dan juga kenyamanan dokter ya, karena kita bisa melihat langsung. Uret aja bisa dok ya, ya polip itu kalau misalnya kita cari di search di literatur ya, apalagi kalau polipnya kecil, kalau histeroskopi kan mesti polipnya kecil ya, office lagi, itu resiko untuk tertinggalnya atau tidak kenanya ya, kita uret ya, ternyata yang ketinggalan 40% ya, 40% itu tidak kena ya. Kami pernah nyoba ya, ada polip kelihatan dari histeroskopi karena mungkin pada saat itu tidak tersedia alat untuk ngambil, kita kuret di histeroskopi lagi masih ada polipnya, masih gandul-gandul di situ ya. Jadi ya memang tidak selalu kuret itu bisa menyelesaikan masalah ya. Memang salah satu kelebihannya adalah kita bisa direct mengenai organ targetnya ya. Dan mengurangi resiko. Kalau kuret resikonya intrauterine adhesion yang paling sering ya. Kuret polipnya tidak kena, yang tipis endometriumnya ya. Ini seperti itu. Nah sehingga ada lagi namanya kelebihan lagi si entry. Next, oke. Nah, ada cumannya dulu ya, tadi seperti sejarah tadi dulu histeroskopi ini menemui kesulitan ya, karena tadi harus masukkan alatnya besar ya, kita harus dilatasi dulu pakai busi itu ya, itu juga deg-degan ada dokter ini masuk enggak ya, kalau masuk tambah besar bagus, tapi kalau sudah perforasi yang pertama, yang kedua mesti akan perforasinya akan tambah besar karena kan kita lebarkan. Ya, kita masukkan sondenya keliru, masukkan busi yang kedua, ketiga, keempat itu adalah masuk ke yang false root tadi, itu yang membuat kita harus waspada. Sehingga yang kedua, yang pertama yang paling sering adalah nyeri, orangnya nyeri biasanya, sehingga sering gagal. Kemudian resiko yang kedua adalah cervixnya sulit, ini yang mungkin sering juga kita temui. Dan perforasi ini adalah kendala-kendala yang bisa kita temui pada saat kita histeroskopi. Lalu indikasinya apa? Next, berikutnya. Nah, ini adalah daftar dari indikasi menggunakan histeroskopi office. Ya. Yang pertama adalah untuk diagnostik. Diagnostik apa? Pada orang-orang yang postmenopausal bleeding. Ya, kita lihat spotting kita transvaginal kok endometriumnya tipis, ya. Tapi kok bleeding. Nah, kita bisa lakukan histeroskopi. Ya. Kemudian adanya IUD, ini yang mungkin sering. Sekarang kan sering masang IUD pasca seksio ya, kita masukkan nanti ternyata waktu ngambil nggak bisa ya. IUD-nya malik ya, masuk ke intramuskuler, kami sering mendapatkan karena memang insidennya sangat tinggi ya. Kemudian atau mungkin foreign bodies ya, kami pernah ngambil anak nona ya, masih kecil, dia masukkan mur ya, paku dalam vagina ya. Sulit ngambil, dokternya ada dikonsulkan ke objin. Kemudian retain of consumption product, ini juga bisa ya. Beta CG-nya tinggi ya, kita lakukan evaluasi, kemudian menggunakan histeroskopi ya, bisa juga. Polip ya, polip bisa ya, kita melakukan polip dan small fibroid. Hati-hati, ini harus kita waspadai bahwa orang ini nggak tidur ya. Jadi kita harus tahu kira-kira polip itu kan banyak ya. Ada yang base-nya lebar, ada yang pedunculated kecil, ada yang besar ya, yang mana yang bisa dilakukan office. Kalau orangnya masih bangun, polipnya besar, kita lama histeroskopi, orangnya sudah nyeri dan tidak nyaman. Nah, kalau dibandingkan dengan modalitas lain, ya modalitas lain seperti SIS ini pada saat itu, ternyata waktu untuk melakukannya dan durasinya akurasinya kurang lebih sama dalam segi diagnostik. Memang mungkin SIS ini bisa mengetahui mungkin ekstensinya dari miom itu seberapa, apakah dia grade 1, grade 0. Kalau office histeroskopi memang dia hanya bisa melihat yang intrauterine, seperti itu. Jadi memang kurang lebih sama, ya, kurang lebih dari segi diagnostik. Maaf tidak kelihatan ini. Ini kalau dibandingkan, ada juga yang dibandingkan ya antara MRI, TB transvaginal, SIS dan histeroskopi. Ternyata memang kalau dilakukan sendiri-sendiri memang kurang lebih sama ya. Cuman kalau misalnya dia dikombinasi antara transvaginal dengan SIS atau SIS dengan histeroskopi, yang paling tinggi adalah yang dilakukan SIS dengan histeroskopi ya, akurasinya dan positive predictive value-nya yang paling tinggi. Nah,
Cuma tadi kembali lagi, polip yang tumor yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang ini yang mungkin harus kita evaluasi. Jadi pentingnya evaluasi pasien sebelum melakukan histeroskopi adalah orang ini bisa enggak kita lakukan office atau mungkin harus histeroskopi yang settingnya kamar operasi. Ya. Misalnya tumornya disarankan adalah up to 2 cm. Tapi ada kemarin saya mendapatkan tuh literatur ini Magdalena 2022 ini dia meneliti pada saat COVID. COVID itu kan kalau bisa nggak dikerjakan di kamar operasi ya, dikerjakan di outpatient setting. Itu ternyata bisa sampai di atas 2 cm. Cuman, ada cumannya. Hati-hati tumornya ini jumlahnya berapa. Ya. Kedua, tipenya bagaimana, base-nya bagaimana. Polip itu kan ada yang base-nya kecil, tinggal dipotong selesai, tapi mungkin tinggal diambil, dikira terus dibawa keluar ya. Tapi ada yang base-nya juga lebar. Alat kita gimana? Itu juga sering kita lupa ya. Di sini ada yang dijelaskan di literatur ini, kalau misalnya kita punya hanya mechanical tool, punya gunting sama grasper aja, kalau histeroskopi mungkin kita harus batasi yang simple. Ya, kalau kita mau yang kompleks mungkin yang histeroskopi yang settingnya penuh ya, kamar operasi. Tapi kalau kita punya elektrik counter, memang ada ya histeroskopi dengan elektrik counter. Cuman hati-hati gampang putus ininya katodanya itu. Itu bisa kita melakukan ini. Nah, preparasinya bagaimana? Kapan pasien ini harus dilakukan? Bisa dilakukan. Ya ini ada beberapa yang nanti kita bahas, room setting, prosedur operasi, kapan kita melakukan, ya waktu kapan fase menstruasi dan perlu enggak cervical preparasi. Ini adalah settingnya, mungkin nanti akan dibahas lebih detail oleh pembicara berikutnya, mungkin Dr. Salim. Intinya adalah office setting ini seperti ini ya, jadi cukup ruangan yang privacy ya, karena kan pasiennya harus seperti orang litotomi itu. Kemudian ada TV-nya, ada dispenser media ya. Ini nggak harus menggunakan alat ya, karena office histeroskopi kan dia simple ya. Dia bisa menggunakan pressure ya, nanti mungkin lebih jelas. Pressure jenisnya apa nanti itu mungkin bisa diperhatikan ya. Jenis ininya dispenser medianya apakah salin ataukah PZ ya, itu nanti tergantung dari nanti mungkin dijelasin. Nah ini adalah alatnya, kalibernya ya, dia kecil ya, kadang-kadang bisa 7-8 frank ya, kecil. Semakin kecil ada untung ruginya ya. Kalau semakin kecil kita mungkin untuk masuk ke dalam cervix itu lebih nyaman ya, lebih enak, pasiennya juga lebih nyaman. Cuman jeleknya adalah kalau patologinya agak besar ya agak sulit ya. Tapi kalau agak ininya lebih besar, memang sulitnya mungkin pada saat masuk mungkin agak nyeri ya, mungkin harus dijelaskan ke pasien. Cuman kalau patologinya agak besar mungkin lebih mudah ya. Dan kemudian cahaya ini juga penting ini, karena ini memang ya tujuan kita masuk kan melihat ya, kalau cahayanya nggak jelas ya. Nah kemudian jangan lupa anamnesis ya. Anamnesis ini penting sebelum kita melakukan prosedur ya. Satu, tentu untuk inform konsen. Kedua, hindari kalau ada kecurigaan kehamilan ya. Kehamilan yang sehat ya tentunya ya. Kemudian ada enggak KUB ya, PUA ya, perdarahan terus abnormal. Kalau ada ya kita harus ngatur, jangan sampai dia pas perdarahannya bior-bior gitu kita histeroskopi ya, sulit ya, walaupun bisa mungkin kalau untuk office setting juga perlu persiapan tertentu ya. Kemudian riwayat operasi sebelumnya, terutama mungkin pada orang-orang yang pernah gagal IUD biasanya contohnya ya. Dulu gagal diambil oleh siapa Bu? Oleh bidan. Oh ya oke lah, mungkin oke. Dulu gagal sama dokter, hati-hati. Gagalnya sama SPOG, gagalnya sama dokter Sarif, sama dokter Heka, wah itu sudah deg-degan, ini sulit bener berarti. Nah ini kira-kira itu anamnesis. Paritas, ya paritas ini memang ada beberapa yang mengatakan nggak ada perbedaan, tapi ada juga yang mungkin ada berbeda. Mungkin yang berbeda adalah kalau dia pernah lahir pervaginam apa enggak. Kalau pernah pervaginam tentu lebih lebar, cuman cerviknya lebih panjang biasanya. Kalau belum pernah persalinan itu cerviknya lebih kecil, lebih pendek. Itu mungkin untuk ruginya. Nah kemudian pre atau post menopause, kami pernah dapat pasien umur 60 tahun spiralnya masih lip slope, itu masih, ini mungkin jarang ya yang tahu sudah IUD yang model S itu ya. Itu nggak bisa diambil ya. Waktu saya nyoba di poli sonde pun nggak bisa masuk, ini deg-degan ya, masih belum, ini masanya masih terjadwal. Nah
Kemudian hiperplasia endometrium. Ini kita USG, ya. Kita USG, pada saat kita USG kita lihat posisi uterusnya bagaimana, ketebalan endometriumnya bagaimana. Ya, terutama posisi uterus itu serviksnya, ya, dia melingkar, apalagi terus orang-orang yang pasca seksio, ya kita lihat di situ ada nike, kadang-kadang itu bisa false root kita, ya kalau kita nggak. Kemudian kapan kita yang paling sesuai, yang paling enak untuk melakukan hysteroscopy office, ya? Disarankan memang pada saat endometriumnya tipis, yaitu pada early follicular phase, ya. Itu bersih haid, kita minta kontrol, ya. Cuman kan ya pasiennya bukan, kadang-kadang ya sibuk, dokternya aja juga kadang-kadang sibuk, ya. Sehingga kita mungkin bisa mengatur dengan terapi hormonal, ya. Bisa diberikan pil KB pada saat dia haid, disuruh minum pil KB. Pilihannya bisa pil KB kombinasi. Kalau di beberapa literatur Dianoges atau progestin yang lain itu juga bagus, ya. Kemudian bisa juga menggunakan jenis agonis, ya, yang dipot, ya. Biasanya untuk orang-orang yang PUA, ya, misalnya PUA endometriumnya tidak karu-karuan gitu, dikasih aja misalnya jenis agonis 1-2 bulan, suruh kontrol biasanya sudah terlihat jelas biasanya. Nah, ini adalah contoh kalau kita pada saat preparasinya kurang bagus, ya. Kita masuk gambarannya kayak gini, ya, banyak stalagmit gini, ya. Ini nggak jelas ini, ini polip atau bukan, ya. Sehingga paling bagus kalau dengan seperti ini, ya, ini pada saat kita sudah preparasinya bagus, kita berikan terapi hormonal sebelum tindakan, maka akan kelihatan bagus. Kita bisa melihat ostium tuba internal kanan kiri, kita bisa melihat. Lalu apa semua orang harus dilakukan pemberian pil KB? Kan pertanyaan seperti itu. Ya, memang tidak semua, ya. Kita bisa melakukan tindakan pada saat kita orangnya bersih haid tadi, ya, pada saat tipis. Cuman kalau orangnya itu haidnya tidak teratur gimana? Ya, itu kan sehingga perlu diberikan terapi hormonal. Atau mungkin orang ini misalnya orang PCOS, ya, endometriumnya hiperplasia tebal. Orang hiperplasia itu dengan pil KB 1 bulan kadang-kadang masih tebal, sehingga mungkin kita perlu prolong 1-2 bulan baru kita. Memang ya perlu waktu kadang-kadang, ya, walaupun office hysteroscopy. Nah, ini ada yang mengevaluasi si Cicil ini, ya. Dia melihat orang endometrium yang dievaluasi pada saat sebelum diberikan terapi dan pada saat sudah diberikan terapi hormonal. Oke. Nah, kalau sebelum diberikan terapi pada hari yang sama itu ketebalannya sekian, kalau diberikan terapi ternyata menjadi setengahnya. Ini pilihannya kalau A ini desogestrel ini obat-obatnya, ya, dan ini danazol. Ya, ternyata yang paling bagus yang pil KB kombinasi. Mungkin ya tergantung harga aja. Kemudian cervical preparasi. Cervical preparasi ini ada misoprostol yang paling sering, ya. Bisa diberikan 200 atau 400 mikrogram 4 jam sebelum operasi, ya. Tapi kalau memang orang ini risikonya sulit, bisa 1 hari sebelumnya bisa diberikan 3 kali sekali, ya, seperti itu. Memang tidak rutin, ya. Kemudian indikasinya yang memang disarankan adalah pada orang yang postmenopause, karena cervixnya sudah tipis, sudah kecil, atau memang ada riwayat kesulitan, ya tadi ada riwayat gagal, ya, di sonde pun tidak bisa masuk, atau mungkin cervixnya memang ada masalah, ya, tipis kecil, ya, atau long cervix, ya, ada risiko stenosis, ini juga harus diperhatikan. Nah, lalu nyeri ini bagaimana untuk kita evaluasi? Kalau untuk kita kurangi, ya, karena memang salah satu tadi yang menyebabkan gagal tadi adalah nyeri, karena pasiennya nggak tidur, ya. Nah, kita bisa lakukan cervical priming. Ya, kita memberikan painkiller dengan NSAID 1 jam sebelumnya. Kalau diberikan opiat tidak disarankan, ya, mungkin diberikan yang mengandung opiat memang tidak disarankan. Yang disarankan adalah NSAID atau mungkin diberikan anestesi blok. Cuman saya pun juga belum pernah melakukan anestesi blok ini. Atau pada saat kita durasi prosedur kita mencampur cairan distensi tadi dengan lidocaine, ya, dicampur. Tidak disarankan untuk sedasi, ya, karena kan ini office hysteroscopy. Nah, kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai, ya, untuk yang berisiko nyeri tentunya. Satu adalah usia pasien.
Usia pasien ini kalau semakin tua memang resiko nyerinya juga semakin ada. Paritas ya, nulipara sama multiparitas ini juga namanya, terutama yang belum pernah lahir pervaginam. Posisi uterus ya, anterfleksi dengan retrofleksi. Memang ada mengatakan yang lebih mudah dengan retrofleksi ya, karena anterfleksi itu uterusnya kadang-kadang tertarik ke atas ya, apalagi yang bekas seksio 2 kali, 3 kali itu uterusnya kadang-kadang nempel di abdomen. Yang namanya porsio ini biasanya naik ke atas ya, dengan spekulum kadang-kadang sulit. Kemudian kalau retrofleksi biasanya uterusnya porsionya akan langsung menghadap kita ya, seperti itu. Karena ini juga sangat menentukan. Panjang serviks ini si sel ini meneliti karena panjang serviks ini ternyata berpengaruh ya, apalagi kalau ditambah dengan body mass index yang tinggi. Karena kan vaginanya juga semakin lebar, apalagi kalau kita menggunakan teknik vaginoskopi. Nah, itu kalau kita lakukan sebelum operasi ya. Pada saat operasi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita gunakan kaliber yang kecil. Ya, misalnya kalau kita ada opsi untuk menggunakan kaliber yang kecil, kita gunakan kaliber yang kecil. Yang kedua kita gunakan vaginoskopi teknik. Ya. Vaginoskopi teknik itu tanpa menggunakan dilatasi. Jadi kita langsung memasukkan teleskop tadi langsung ke dalam serviks sehingga kita masuk ke sana. Ya. Gunakan warm median distension ya, yang hangat. Tekanannya jangan melebihi 70 mm lagi. Kalau kita menggunakan pompa itu kan mesti ada meterannya ya, itu kita bisa evaluasi. Dan jangan lupa ini konstan komunikasi. Biasanya suaminya suruh mendampingi supaya dia tidak teroccupy terhadap nyerinya. Ya. Pasiennya suaminya suruh mengasih tahu ya. Kemudian kita juga ngasih ngomong, ini penting karena apa? Salah satu komplikasinya adalah vagal reflex. Ya. Vagal reflex ini kalau pernah kita pasiennya ternyata sudah pingsan, ya itu hati-hati. Jadi harus saya ngomong. Ini adalah perbandingan antara kalau kita vaginoskopi dengan konvensional, ya memang resiko perforasinya lebih kecil, ya kepuasan pasiennya lebih tinggi, resiko nyerinya juga akan lebih ringan. Ya. Oke, ini tinggal sedikit kok. Nah, resiko komplikasi yang paling sering adalah pain ya, jadi yang paling sering vagal reflex ini juga bisa terjadi, perforasi juga dan cervical trauma. Paling jarang adalah infeksi. Ya. Resiko pasien yang paling sering, yang paling tinggi terjadinya ini adalah kalau kita melakukan blind ya, kalau kita menggunakan dilatasi ya, kita blind itu resikonya bisa masuk ke tempat lain. Atau mungkin ada riwayat stenosis atau mungkin ada masalah di kavum-uteri. Misalnya orangnya ada perlengketan tadi, kavum-uterinya ketarik ke atas, atau ada miom atau riwayat operasi sebelumnya. Ini risiko terjadi perlengketan pada kavum-uteri, pada dalam kavum-uteri sehingga kita sulit untuk masukkan. Ya. Ini adalah gambaran kalau kita perforasi ya, gambarnya seperti ini. Pada saat di laparoskopi apa harus dijahit? Ya nanti mungkin ada pengalaman lebih lanjut dari nanti kan ada pembahasan. Nah ini adalah insidennya. Yang paling sering adalah perforasi. Dua, kalau air gas embolisme ini jarang terjadi karena kan kita melakukan juga tidak lama ya. Sedangkan kita menggunakan tekanannya pun juga manual. Fluid overload juga lebih jarang dibandingkan dengan histeroskopi yang konvensional. Dan cuman memang yang hati-hati ini yang terakhir. Jadi yang tinggi memang perforasi sama fase vagal reflex. Nah ini mungkin slide terakhir ya untuk sebagai take home message. Jadi office hysteroscopy ini merupakan suatu teknik yang aman ya. Kita kegunaan utamanya adalah untuk see and treat. Cuman memang pasien harus dilakukan preparasi ya. Tadi preparasi dari secara pemeriksaan fisik, kemudian endometriumnya, cervixnya ya, kemudian kita evaluasi posisi dari uterusnya ya, untuk mengurangi risiko-risiko infeksi tadi. Dan memang diharapkan dengan semakin kita melakukan tindakan, skill kita semakin tinggi. Karena memang penting ini karena apa? Ini kan memang orangnya bangun ya. Kalau di bios kan kita gampang, kita sulit ya. Pasiennya ya tidur, tapi ini pasiennya bangun. Jadi kita dokternya grogi, pasiennya grogi, uterusnya tambah mulut serviksnya juga tambah tidak kooperatif orangnya, tambah sulit lagi, jadi namanya lingkaran Saiton namanya ya. Ya. Baik, ya makanya kita mengadakan workshop ini untuk mengurangi tadi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.